Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri. Tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci, mencaci, maki, memaki. Saya cek dulu. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak. Yang boleh muslimah. Boleh muslimah. Kalau muslim pakai cadar, besok saya pakai cadar nanti. Itu yang bahaya. Anda tidak fokus. 2 jam saya nerangkan di sini. Allahu Akbar. Dari sekian taklim yang saya pernah lalui dan saya tanyakan, cuma Anda yang menjawab boleh. Demi Allah saya katakan, keterangan cepat bohong-bohongan. Allahu Akbar. Dia kalau ada jamaah cepat menjawab, keterangan cepat bohong-bohongan disebut jamaah apa? Anda jauhi itu semua ya. Pikir dulu baik-baik. Jadi saya ulangi lagi, boleh muslimah pakai cadar? Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Kembalikan teman-teman sekalian. Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Apakah syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud, 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Ini luar biasa. Sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Sulit ditiru. Kita sehari aja sulit menjaga wudhu supaya nggak batal. Ini beliau ini bukan nggak pernah batal wudhu lagi, itu selalu jaga wudhu selama 40 tahun dalam hidupnya. Ya, dan seringkali bahkan isya sampai ke subuh itu nggak batal. Ya, nanti diteladani oleh Imam Syafi'i salah satunya. Imam Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dijamu makannya begitu rakus. Rakus, anaknya protes. Katanya imam, katanya guru, kok makannya rakus? Masuk ke kamarnya, malam-malam diintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu diintip, bapaknya sedang tahajud. Imam Syafi'i sedang tidur. Kelihatan tidur. Anaknya bilang lagi, bapak, katanya orang alim. Katanya guru bapak. Kenapa bapak salat tahajud? Ini malah tidur. Besoknya lagi, kemudian bapaknya setelah tahajud, siapkan kemudian untuk salat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Imam Syafi'i bangkit dari tidurnya. Kemudian langsung ikut salat. Anaknya protes lagi. Katanya ulama besar. Katanya guru ayah. Katanya faqih. Tapi tidak wudu. Gimana orang ini? Kata Imam Ahmad, jangan menduga cepat seperti itu. Silahkan tanyakan langsung pada Tuan Guru. Adabnya luar biasa. Adabnya. Seorang murid yang baik tidak akan menilai gurunya. Itu poinnya. Murid yang baik tidak akan menilai gurunya. Walau hanya sebatas pecinya. Itu tas adik kenapa ya pecinya sengklek begitu? Tidak. Oke. Apalagi kemudian pemikiran dan sebagainya. Kalau Anda datang dengan adab, maka ilmu akan turun dengan berkah. Itu poinnya. Jelas ya? Maka minta anaknya bertanya. Begitu bertanya, Syekhna, kenapa Anda terlihat makan begitu nikmat sampai melebihi batas-batas yang biasanya para ulama tidak melakukannya? Bahasa kita. Kata Imam Syafi'i, tahukah engkau Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Allah menyediakan makanan dengan keberkahan yang banyak, thayyibat. Tahukah engkau keberkahan melekat dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di desa ini, di tempat ini tidak ada orang yang saya duga paling halal makanannya kecuali bapakmu. Paling berkah makanannya kecuali bapakmu. Kapan lagi mendapatkan makanan yang halal dan berkah di luar kesempatan ini? Jadi kalau saya banyak makan bukan karena makanannya, saya ingin lebih banyak mengambil keberkahan dan kehalalannya. Paham ya? Baru paham di situ. Allahu Akbar. Ya Syekhna, kenapa malam bapak saya tahajud, Anda tidak? Kamu jangan melihat dan menyimpulkan dengan kelihatan mata sekilat saja. Bapakmu salat tahajud, pahalanya untuk dirinya. Aku malam tadi mendapati sekian banyak persoalan yang ditanyakan oleh umat. Maka aku pikirkan pada saat itu sehingga mengalahkan keadaan tidurku dan melewatkan kesempatan tahajudku. Aku memikirkan menjawab persoalan-persoalan fikih. Datang ini, aku jawab. Datang ini, aku jawab. Salat tahajud untuk pribadi, masalah fikih untuk umat. Ibadah sosial lebih banyak pahalanya dibanding ibadah individual. Kalau umat dapat jawaban, mereka mengerjakan, maka saya dapat pahala dari setiap amalan umat itu. Bapakmu pahala untuk dirinya sendiri, aku mendapatkan pahala lebih daripada apa yang bapakmu peroleh. Allahu Akbar. Baru tahu. Ketiga, Syekhna, kenapa bapak wudu, Anda tidak wudu lagi ketika bangun? Karena wuduku nggak batal. Aku dari Isya sampai subuh, wuduku nggak batal. Karena itu aku bangkit kemudian untuk menunaikan bagian dari ibadahku dan salatku dalam keadaan wudu terjaga. Teman-teman, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jika ilmu Anda belum sekuku Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan banyak menilai Imam Asy-Syafi'i. Juga imam-imam yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Dan aneh kalau ada orang kemudian mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i, atau berkhidmat, atau kemudian mengikuti pada tuntunan Imam Asy-Syafi'i, tapi beda kemudian bagian-bagiannya dengan keterangan-keterangan beliau. Madzhab Hanafi. Pendapat Madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur. Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di madzhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat. Kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu, dan sebagainya. Di pendapat dari madzhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar, hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari madzhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah, misal. Saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata madzhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah. Semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Teng. Kayaknya istrinya Hattori itu. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Baik. Asy-Syarani berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffayha wa batiniha wa dhahirihi ma fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di madzhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari madzhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, nah itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah.
Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling soleha juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersamanya di surga. Aku jadi temannya, ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami, ya Rabb. Ya Allah, saya mohon, ya Rabb. Satu berdoa, satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik, ya Allah. Saya mohon, ya Rabb. Berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab, ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya, ya Allah. Dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga, ya Allah. Ya seperti saya ini, ya Allah. Yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu. Ya, begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu gitu kan. Dan sebagainya, dilihat. Security melihatnya agak lama ke ibu gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ah, ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad, wa huwa min kibar ulama al-Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa. Innal mar'ata idza kanat jaminatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik. Jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful Jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya tutup. Fa'aliyah satu dzalik, termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya punggung terutama ya, misal kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar, tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik tutup. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan mukbihatan. Mukbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka. Tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silakan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi, saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa?
Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah demikian sepuh lagi, dan ini ada di keterangan An-Nur, bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian, orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya. Dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup kemudian. Bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan ma dhahara minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat, rahimahullah. Di mazhab Hambali juga lebih ketat, rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini, bagi para akhwat. Pertama, hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui, supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab, itu masa sebelum Islam, tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Dia tidak tepat kalau ada statement mengatakan, misalnya, cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma, ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya. Tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar. Tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain. Atau bahkan membahayakan bagi dirinya. Maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan. Hadisnya disampaikan. Keterangan ulama kami bawakan kitabnya. Pendapat disampaikan. Dan rangkuman sudah juga kami buatkan.
Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan, Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini. Baik, yang terakhir, ingat, auratun nazar itu bukan hanya juga bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Karena yang melihat itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Yang melihat ke perempuan, itu perempuan dan laki-laki. Tapi yang melihat laki-laki, bukan cuma laki-laki, tapi ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Jadi ada aurat satar, ada aurat nazar. Maka bagi perempuan pun teman-teman sekalian, tidak diperkenankan untuk mengamati laki-laki kalau ada tampil laki-laki yang begitu menawan, begitu luar biasa. Misal, contoh paling gampang, Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng di muka bumi. Quran surah 12 ayat 31. Ya, begitu beliau lewat kemudian melihat para perempuan pada saat itu, kulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka berkata semuanya, ini sih bukan laki-laki, bukan pria biasa, bukan manusia. Ini malaikat yang menjelma datang ke bumi. Masya Allah. Faqata'na aydiyahunna. Tiba-tiba tidak sadar, dia mengijis bagian tangannya. Tampak indah, ganteng luar biasa. Tak terbayangkan, bukan seperti manusia biasa. Menyebabkan ibu-ibu begitu pegang apel, pegang pisau, kepeleset. Bahkan kemudian tergores tangannya dengan pisaunya. Berdarah pada saat itu. Baik, jadi kalau Anda melihat tipe-tipe laki seperti itu, agak jarang sih. Mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya belum pernah lihat, misalnya lihat Anda jalan, ibu-ibu kepeleset lihat Anda. Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali memang ada yang mengagetkan pada diri Anda. Ya. Teman-teman sekalian, tapi ada sementara laki-laki yang sering pengamatan perempuan. Lihat, jadi fans, ini, itu pun nggak boleh. Tapi bukan berarti ketika ada laki-laki begitu pakai cadar, tidak. Ya, tidak. Ini berbeda hukumnya. Tidak, itu berbeda hukumnya. Ini teman-teman sekalian, itu yang dimaksudkan. Hukumnya sudah jelas, silakan diamalkan. Dan kalau sudah paham, jangan banyak diperselisihkan. Jangan banyak diperdebatkan. Yang belum tahu kita berikan pengetahuan. Jangan dicela. Jika ada yang membuat kebijakan, misalnya ini dilarang, ini begitu, terangkan hukumnya. Berikan penjelasan. Jangan munculkan celaan. Bandingkan dengan pernyataan. Sehingga dengan itu memberikan banyak informasi dan kesadaran untuk semuanya. Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi topengmu. Ayo buka. Anda jahat. Anda menodai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa ahli surga, tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon. Bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Hukum cadar. 4 madhab semuanya, termasuk di dalamnya adalah madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang dikukuhkan, pendapat nomor 1 bahwasanya cadar adalah wajib. Harus jujur kita dalam urusan fikih. Hukum harus jujur. Adapun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain. Jadi seorang wanita wajib, sudah Anda tak buka kitab fikih apapun dari madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi yang pernah ngaji deh. Jadi
Tapi santri Al-Bahjah kok banyak tidak pakai cadar lah. Kami ngambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia. Tapi harus jujur, pendapat yang pertama wajib, harus sampaikan, nggak usah bohong kita. Jangan gara-gara anak-anak kita nggak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar. Ya enggak, pendapat nomor 1 yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan 4 madhab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib, menutup wajah adalah wajib. Jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat. Bukan, itu 4 madhab juga pakai cadar. Biarpun ada orang sesat pakai cadar, itu beda kasusnya. Jadi cadar hukumnya adalah wajib. Itu pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Harus jujur kita. Yang kedua pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, madhab Syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib. Seorang wanita tidak wajib menutup sekujur tubuhnya, akan tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Tapi biarpun dibuka, tidak boleh kaum pria bebas melihatnya. Jadi kita bagi aurat itu adalah aurat nadhar, ada aurat sitir dan aurat dalam sholat. Nadhar tidak boleh. Perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali untuk hajat. Hajat belanja, hajat belajar, hajat. Tapi kalau seorang perempuan lihat laki-laki, oh kumisnya, oh hidung, haram sudah, nggak boleh. Biarpun laki-laki nggak pakai cadar. Sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati, begitu nggak boleh. Jadi usulan memandang sekujur tubuhnya nggak boleh kita lihat kecuali hajat. Saya ingin menyapa ponakan, menyapa sepupu, ingin menyapa orang, ya wajar melihat. Tapi kalau sudah melihat, oh matanya, oh bibirnya, oh haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hei, katakan kepada orang beriman, kalau pengen hatimu mantap tentrem tuh jaga matamu. Jangan jelalatan, itu merusak. Menjaga mata, biarpun orang. Artinya apa? Masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat. Jadi aurat nadhar, kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat. Saya nggak boleh misalnya lihat perempuan itu. Kalau saya pengen tahu siapa sih yang datang, ya wajar. Tapi kalau hidungnya kayak apa ya, bibirnya, oh nggak benar itu. Jadi ini adalah masalah hukumnya. Hukum menggunakan cadar adalah wajib. Pendapat yang kedua tidak. Maka ini akhlaknya. Hei yang sudah pakai cadar, kalau ada anak-anak Buya di sini pakai cadar, Buya senang. Karena Allah kemuliaan, artinya sudah tidak pengen pamer dandanan. Ini keistimewaan. Tapi ingat, jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Ini musibah. Orang sudah pakai cadar tuh kayak sudah di surga paling tinggi, petentang-petentang lihat orang lain neraka, 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 neraka. Apa itu? Terus yang diketahui hanya pendapat satu tok, seolah-olah semuanya maksiat orang Indonesia Raya ini. Gurunya pun maksiat, istrinya. Ini kan musibah, kata guru kita Habib Hasan Baharun, jangan sombong, jangan seperti itu. Beliau mengingatkan yang sudah pakai cadar hendaknya akhlaknya yang baik. Saya punya guru. Sebab ada orang gara-gara sekolah di sebuah tempat, pulang istrinya pakai cadar, langsung kiai apa itu istrinya nggak pakai cadar, habisin semuanya. Makanya kita perlu adil. Bahwasanya hukumnya memang benar yang pakai cadar, Anda benar, anak-anak kita sebagian banyak pakai cadar, silahkan, karena Allah membanggakan. Tapi yang belum pakai cadar, yang itu sudah benar deh menutup auratnya sekujur tubuhmu, tidak kau tampakkan lekuk-lekuk tubuhmu, sudah pakai baju, sudah alhamdulillah. Diupayakan kerudung yang panjang. Sekarang ini kadang-kadang salah, kalau cukur panjang karena akidahnya sesat. Di sebagian kota sana kalau udah ini kerudungnya panjang itu sesat. Kok kerudung panjang urusan sesat itu bagaimana? Yang nggak pakai celana itu loh, yang nggak pakai itu yang sesat. Kalau urusan kerudung panjang di himbauan, kalau bisa punya kerudung itu bisa memanjang, kalau bisa sampai menutup dadanya sehingga tidak terlihat bentuk dadanya. Itu yang baik, bukan urusan orang sesat. Kadang-kadang berlebihan nih orang-orang ini. Sudah kalau pakai cadar, waduh sesat ini, cadar sesat. Kok cadar jadi sesat? Justru pendapat ada dosa madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, lah kok santri Al-Bahjah pada tidak pakai cadar? Kita pakai pendapat yang kedua. Bukan pelanggaran. Jadi urusan cadar adalah urusan agama, bukan urusan Arab. Ini ada orang yang anti agama itu langsung atau cadar itu Arab. Nah, ini sudah mulai benci dengan Arab tuh. Jadi seolah bukan syariat. Cadar adalah syariat. Cadar adalah syariat. Menutup muka, menutup wajah adalah syariat. Tapi kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, nggak pakai cadar. Yang penting istiqomah deh. Kalau sudah pakai cadar, niat Bismillah, ya langsung lanjutkan. Karena itu sebuah kemuliaan.
Baik, kemudian bagi yang pakai cadar, jangan merendahkan yang belum pakai cadar karena mereka juga ada ngikuti ulama. Yang pakai cadar saja nggak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar, apalagi yang nggak pakai cadar. Jangan ngejek yang pakai cadar. Ini penyakit cadaran sok. Kadang-kadang sombong, nggak penting cadar, yang penting hati. Oh, kayak hatinya lebih bagus ini. Sombong lagi dengan urusan hatinya. Yang penting hati, nggak penting cadaran. Wah, ini sudah mulai dengki nih ngomong gitu tuh. Memang Siti Fatimah hatinya jelek. Siti Fatimah hatinya bagus, ternyata beliau sangat menutup dirinya. Makanya ini, pokoknya kalau ada orang ngomong yang penting hati, itu paling sombongnya manusia. Seolah merendahkan wanita-wanita soleh seperti istri-istri Nabi, itu adalah orang rendah, hatinya jelek, sehingga mereka butuh pakai cadar dan pakai menutup aurat. Hati-hati, sebagian orang kalau disuruh pakai menutup aurat selalu berkata, yang penting kan hati. Masya Allah, hatimu baik, kayak kapuk kobong. Ini hati jelek. Imam Haddad menyebut ini adalah orang sombong, orang bener. Kalau anda misalnya, hei saudari-saudari yang ada di luar, kalau anda termasuk belum bisa menutup aurat secara benar, jangan merendahkan orang yang sudah menutup aurat. Minta saja, ya Allah jadikan saya mudah menutup aurat. Yang sudah menutup aurat, pandang orang lain dengan mata kasih. Itu tetangga kita, itu saudara kita, bajunya masih seronok, tidak karu-karuan, doain, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan, petunjuk, berikan kesadaran, bukan merendahkan. Jadi hukum beda ya, hukum sendiri, adapun urusan dengan orang juga beda. Kalau hukum wajib, tapi bukan setiap kita mata wajib harus begini. Oh bukan, ada tahapannya di dalam dakwah itu. Jelas, hukum cadar adalah wajib menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua adalah tidak wajib. Sudahlah pokoknya, alhamdulillah di Indonesia Raya, Asia, India, rata-rata itu pokoknya Pakistan sudah tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini sudah istimewa, sudahlah. Kalau sudah begini hebat. Yang kita benahi yang pakai baju tidur di pinggir jalan itu yang perlu kita doain itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang repot gara-gara pakai cadar saja, masya Allah, tentang penting ini sampai suatu ketika sampai orang berkata, Buya saya ketemu orang kayak punya surga sendiri, kalau melihat kita itu langsung melengos, kayak saya itu ahli neraka. Siapa dia? Ada pokoknya dia gini. Sudahlah, lah kamu kok marah-marah, memang kamu punya surga juga? Iya, diam. Sudahlah, kalau dibegituin sama orang, alhamdulillah saya dicemburuti sama orang pakai cadar. Lah kok kamu tahu dia cemberut? Oh dia pakai cadar. Ya kalau lagi cemberut nggak pakai cadar katanya. Ini adalah masalah cadar nih. Kadang-kadang kita main-main urusan agama. Jelas hukum cadar adalah wajib. Kalau anda bisa meningkatkan kualitas keimanan anda, silahkan, masya Allah. Tapi ingat, hukum ini ada dua. Jadi kalau anda sudah pakai cadar, mohon jaga hati. Jangan sampai kebaikan yang anda lakukan berubah menjadikan anda orang yang sombong. Ini musibah besar. Musibahnya adalah di dalam hati. Na'udzubillah. Adapun kalau sholat nggak bisa ditawar. Pakai sadar boleh dalam sholat, sujud pun boleh, tapi tetap jidatnya harus nempel. Buka dong. Tapi nggak bisa nempel Buya gara-gara pakai cadar. Lepas dong untuk sujud. Tidak harus lepas, bisa saja waktu sujud disingkap. Sebab tidak sah sujud kecuali jidatnya ini nempel ke tempat sujud. Harus nih. Yang pakai cadar buka. Mulutnya saya ditutup. Buka jidatnya, sujud biasa. Kalau tidak pakai, kalau sujudnya tidak terbuka, maka tidak sah sholatnya. Maka harus ada ilmunya. Dan ilmunya ada yang penting. Kemarin ada seorang perempuan yang belajar ilmunya setengah-setengah. Dia pakai cadar kan. Akhirnya terus tidak mau salaman. Pamannya datang, pamannya. Oh, haram. Sama pamannya nggak apa-apa salam. Lagi anak soleh, kemana? Anak laki-laki soleh baik, baru belajar agama. Ibunya tanya kemarin di Jawa Timur, anak soleh, anak baik. Buya, anak saya itu laki-laki, kalau sudah wudhu itu salaman sama ibunya nggak mau. Ini kemarin sudah nggak apa-apa, anak ibunya boleh salaman. Jadi ilmunya belum sempurna, biasanya begitu. Kalau beragama ilmunya belum sempurna, kadang-kadang bikin gatel. Masa ibunya nggak disalamin? Masa gara-gara pakai cadar pamannya nggak mau salaman? Nggak mau, wari kalau mau. Pamanmu itu makom bapakmu. Pamannya seorang ustadz lagi, tapi pamannya itu karena orang alim dia ketawa. Kasihan itu anak, semangat beragamanya baik tapi nggak punya senyum saja dia. Ada anak kecil kemarin baru terakhir, ada Jumat, ada yang bertanya,
Buya, anak saya kalau sudah wudu nggak mau salim sama uminya. Takut batal. Nggak apa-apa, maksudnya baik, cuman dia salah karena tidak punya ilmu. Boleh sayang, salim, tidak batal. Baik ya, ini kadang-kadang minimnya ilmu, kadang beragama itu menjadi menyakitkan orang lain. Baik, yang sudah pakai cadar bersyukur, Allah mudahkan Anda pakai cadar, tapi tolong hati dijaga agar tidak merendahkan siapapun yang belum pakai cadar. Dan tanda kecintaanmu kepada mereka, doakan semoga semuanya bisa pakai cadar begitu. Doain saja, tapi ingat tidak memaksa, dan saya pun tidak pernah memaksa siapapun. Santri tidak saya paksa. Saya tidak ingin melakukan agama karena keterpaksaan. Selagi masih ada pendapat, lakukan. Yang penting Anda benar menjaga kehormatanmu, menjaga matamu, menjaga hatimu, sudah cukup itu. Itu saya tidak usah. Baik, wallahu a'lam bishawab.